Pada tahun ini, mungkin penduduk dunia tak menyangka jika ada perang besar yang terjadi antara dengan Iran, di mana perang tersebut sudah berlangsung selama lebih tepatnya 8 hari. Bukannya mereda, perang itu malah semakin memanas karena antara Israel terus melancarkan serangan. Dengan kejadian yang paling tersiksa pastinya penduduk dari kedua kubu karena mereka harus berlindung demi keselamatan. Soal ini benar-benar dirasakan oleh para warga Israel, di mana hidup mereka menjadi tidak tenang dalam beberapa hari terakhir. Bahkan dirinya memberikan sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan, pengakuan yang semakin membuktikan betapa ganasnya rudal kiriman dari Iran. Di sisi lain, Netanyahu tampaknya tidak bisa sendiri untuk melawan Iran. Maka dari itu dirinya meminta bantuan kepada Amerika. Sayangnya negeri Paman Sam itu masih diam dan belum mau memberikan bantuan. Hal yang membuat Netanyahu semakin jengah dengan sekutunya tersebut. Dan untuk itu, inilah update terbaru dalam pertempuran antara Israel melawan Iran. Ya, itu adalah sebuah ledakan di sekitaran kota Teheran. Ledakan itu berasal dari serangan sebagai bentuk balasan atas apa yang dilakukan oleh pasukan Iran sebelumnya. Sejauh ini, belum ada info mengenai korban dari serangan tersebut. Namun hal itu semakin menunjukkan jika Israel tetap tak mau kalah dengan Iran. Maka dari itu mereka terus melakukan serangan yang membuat konflik antara kedua kubu diprediksi masih akan berlangsung lama. Karena yang pasti setelah Iran akan kembali melakukan serangan-serangan yang pastinya sudah direncanakan, terutama sasaran tempat yang bakal dituju. Benar saja, setelah merusak beberapa tempat di Israel, seperti rumah sakit hingga gedung intelijen, Iran kembali melakukan serangan. Kali ini serangan tepat mengarah ke gedung Microsoft yang ada di kota. Serangan yang membuat gedung Microsoft yang ada di Israel langsung hangus terbakar, karena sebelumnya gedung tersebut dihantam kiriman dari Iran. Yodi, Mai, Yohan benar. Dengan apa yang terjadi kepada gedung Microsoft, ini membuat semua orang percaya jika sudah tidak mampu melindungi Israel lagi. Bahkan kini pasukan Israel langsung bersiaga jika Iran melakukan serangan kembali. Sirena terdengar di beberapa daerah setelah mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju negara Israel. Kami menyiapkan 2 perawatan korban dan melakukan pemeriksaan terhadap warga yang keluar dari gedung, kata Magen David Edel, salah satu tentara Israel, dikutip dari Al Jazeera. Cerita warga Israel, langit gelap 24 jam akibat asap dari rudal Iran. Dengan serangan yang terus terjadi, dampak pasti juga dirasakan oleh para penduduk Israel. Berdasarkan info yang beredar, banyak masyarakat Israel yang memilih kabur keluar demi menyelamatkan diri. Sayangnya tak semuanya berhasil kabur karena kebanyakan dari mereka mengingat bandara yang ada di Israel ditutup total. Momen yang membuat masyarakat Israel terjebak di rumah mereka masing-masing.
Saat terjebak itulah warga Israel menjadi saksi betapa dahsyatnya serangan dari Iran. Rudal kiriman dari Israel juga terus berterbangan di atas rumah mereka. Rudal yang bisa saja menyasar ke lokasi mereka. Rasa panik hingga takut akhirnya dirasakan oleh para warga Israel. Salah satunya yang ditunjukkan oleh bapak-bapak yang satu ini, di mana dirinya menunjukkan jika yang langit ada di atas rumahnya sudah dipenuhi rudal dengan asap dari Iran. Hal yang membuat beberapa wilayah Israel gelap karena semua terhalang asap rudal kiriman dari Iran. Welcome to Israel. In the morning. You see it in life. You have to understand. Kids, women, people. Civilian dying over here every day. Every day this is life images. Andy ke-1 don't care if all day but over you here. Need to understand what we're going over through. Here this is in top of our heads every day. Netanyahu kecewa ke Donald Trump. Bantuan tak kunjung datang. Serangan demi serangan dilakukan oleh Iran benar-benar membuat Israel kewalahan. Kini satu-satunya cara agar mereka bisa bangkit meminta bantuan kepada Amerika. Sayangnya bantuan tersebut tak kunjung datang. Soal ini Trump memberikan alasan mengapa Amerika belum ikut dalam konflik tersebut. Bagi Trump masih ada kesempatan untuk bernegosiasi dengan Iran dan Trump memberikan waktu selama 2 minggu. Jika dalam kurun waktu tersebut negosiasi tak terjadi, maka Amerika baru akan turun ke medan membela Israel. Berdasarkan fakta terkait peluang substansial akan adanya negosiasi yang bisa jadi akan berlangsung dengan dalam Iran waktu dekat. Saya akan membuat keputusan dalam 2 pekan ke depan. Trump pada Washington Post. Keputusan Donald Trump tersebut akhirnya respon dari orang Netanyahu, yakni Gideon Levy. Dirinya mengatakan jika apa yang dilakukan Trump telah membuat Netanyahu kecewa. 2 minggu adalah waktu yang tidak terbatas ini, dan jika ia sungguh-sungguh soal 2 minggu dan itu bukan berbohong, maka kemungkinan Amerika terlibat dalam perang ini semakin mengecil. Tidak ada yang akan terselesaikan karena Iran dapat memperoleh kembali kemampuannya, kata Gideon Levy, dikutip dari Al Jazeera. Dunia menertawakan Israel atas apa yang dialami oleh Israel selama ini membuat dunia tertawa, khususnya para pendukung Palestina. Mereka pastinya senang melihat Israel akibat serangan bertubi-tubi dari Iran. Selain itu, Iran juga mampu membuktikan jika Israel juga bisa dibuat frustasi. Hal ini bisa dilihat dari rusaknya Iron Dome, warga mereka yang frustasi, hingga ratusan korban berjatuhan dari kubu Israel. Kini Israel benar-benar dibuat sadar jika apa yang mereka lakukan dengan menyerang terlebih dahulu adalah sebuah keputusan yang sangat fatal. Berkat serangan tersebut, Iran marah besar dan terus melakukan balasan kepada Israel. Bahkan singa Persia itu tak mau jika seandainya diajak berunding gencatan senjata. Kalau saat ini perang, ia harus perang sampai ada yang menang dan kalah. Kini tak hanya mengalami kerugian soal korban jiwa, Israel juga mengalami kerugian di sektor menurut materi. Brigadir Jenderal Rem Aminaj, mantan penasehat keuangan Kepala Staf IDF, Israel menghabiskan sekitar 11,8 triliun per hari dalam konflik melawan bersenjata. Angka ini hanya mencakup biaya militer, belum termasuk biaya sosial atau ekonomi lain yang timbul. Dan biaya tersebut pasti akan terus membengkak jika konflik masih terjadi hingga beberapa hari ke depan.
Tak terasa konflik yang terjadi antara Israel dan sudah memasuki hari ke-9 dan sejauh ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Karena sejatinya konflik tersebut baru saja dimulai, sehingga menarik dinantikan. Siapakah yang memenangkan konflik tersebut? Apakah Israel atau malah Iran yang saat ini terus melakukan beberapa kota yang ada di Israel? Jadi itulah kesaksian warga Israel soal serangan Iran hingga kekecewaan Netanyahu kepada Amerika yang tak kunjung memberikan bantuan.